Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ariel Jenoskaru dengan NIM 230101111. Di sini saya dari kelas T4A dengan program studi Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat video terkait bagaimana cara membuat rumah menggunakan Autodesk 3ds Max 2023. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah ada programnya yaitu Autodesk Max 2023. Sebelum kita mulai, sini saya akan mengganti dulu untuk default shading ke edge faces dan juga standar ke high quality. Ya. Yang pertama kali kita buat adalah bisa menggunakan box. Kita tarik aja seperti ini misalnya. Lalu kita pakai select and move. Saya kasih ke tengah dulu misalnya. Oke, sudah ke tengah. Setelah kotaknya terbuat, bisa kita klik kanan, lalu kita convert to editable poly. Nah, sudah muncul berbagai macam menu di bagian kanan. Pilih edge, lalu kita klik pada salah satu sisi, lalu klik ring. Maka dia akan menyeleksi secara berputar. Jika kita klik F3, maka kelihatan bagian-bagian yang sudah diseleksi. Setelah klik ring, kita klik ke connect. Maka akan muncul garis yang akan menghubungkan semua edge yang sudah kita seleksi. Setelah sudah kita seleksi gini, bisa kita tarik ke atas. Oke, kita akan membuat bentuk dari atapnya dulu. Sekarang kita seleksi bagian bawahnya dulu. Kita pakai ini, polygon, klik, lalu klik Ctrl tahan, lalu kita tarik sedikit ke atas. Oke, lalu tahan Shift dan kita tarik ke bawah. Ini kita menggunakan fitur extrude dari 3ds Max yang baru. Sekarang kita seleksi bagian kiri kanan ini. Oke, sudah kita seleksi lagi. Setelah kita seleksi, kita akan extrude lagi, tapi menggunakan extrude setting, lalu menggunakan lokal normal, dan kita ubah ukuran yang di tengah menjadi 0,6. Ini kan bikin supaya agak sedikit menonjol keluar bagian bawahnya. Setelah itu kita klik centang. Sekarang kita akan menseleksi bagian atapnya. Kita masih menggunakan polygon tool. Kita klik Ctrl tahan, lalu kita klik Shift dan kita naikin sedikit ke atas. Sekarang kita akan seleksi untuk bagian edge ini. Kita klik pada edge, kita klik, lalu kita klik ring lagi, lalu kita klik connect sehingga dia akan terpotong. Nah, sekarang kita akan menghapus bagian polygon yang sisi sebelah kiri. Kita seleksi dulu, oke sip, lalu kita delete. Kemudian kita hapus lagi untuk bagian bebas kiri apa kanan. Sini saya akan hapus bagian kirinya saja. Kita delete lagi, sehingga tersisa 1/4 bagian. Kemudian kita matiin seleksinya dulu. Kita klik, lalu saya akan di sini menggunakan simetri. Kita nyalain Y-flip. Sekarang kita balik lagi ke edit poly. Lalu kita nyalakan show and result. Lalu kita akan membuat bagian kanopi. Kita seleksi dulu untuk bagian-bagian kirinya ini. Kita menggunakan polygon. Kita klik. Oke, kita seleksi. Setelah kita seleksi, kita tahan shift dan kita tarik pada sumbu Y. Kemudian yang bagian kiri kanannya juga kita tahan shift juga, lalu kita tarik keluar. Maka kita sudah punya bentuk hampir menyerupai rumah. Kita matiin dulu seleksinya. Sekarang kita klik pada bagian rumahnya, lalu kita klik pada convert, lalu convert to editable poly. Oke, maka bagian simetrinya sekarang sudah hilang. Sekarang kita akan seleksi lagi pada seleksi edge di sini. Kita seleksi edge, kita klik pada loop, maka dia akan berputar. Lalu di bawah sini ada remove. Kita tahan Ctrl, lalu klik remove. Selanjutnya kita akan membuat cerobong asap. Kita seleksi dulu. Kita seleksi ini. Setelah kita seleksi, di sini saya akan lanjut untuk membuat bagian cerobong asap dengan cara kita harus aktifkan dulu yaitu Snap Working Pivot Tools.
Setelah aktif, kita klik pada place working pivot, lalu klik pada bagian yang ingin ditempatkan cerobong asap. Saya akan klik di sini, lalu klik pada select and uniform scale. Kita taruh lagi di sini. Lalu kita bisa tarik sambil mencet shift, kita tarik ke bawah agar membuat bagian cerobong asapnya. Lalu kita reset lagi. Sebelum itu kita klik pada bagian edge dulu. Lalu misalnya kita klik di sini, lalu kita klik reset, maka dia akan pindah ke situ dan kita bisa misalnya di sini. Lalu bisa kita klik di sini juga, lalu kita klik reset dan bisa kita place working pivot lagi. Kita taruh di sini dan kita arahin ke bawah. Kita lakukan juga untuk bagian yang sebelah. Setelah itu kita seleksi untuk bagian ini, sudah kita seleksi. Kita reset, saya reset dulu. Oke. Lalu kita tahan shift di keyboard, lalu kita tarik ke atas. Lalu kita klik pada make planar untuk membuat dia menjadi datar. Lalu kita tahan shift di keyboard, kita tarik ke atas lagi. Kemudian kita reset, kita balik menggunakan ini, select and uniform scale. Lalu kita tahan shift dan kita tarik ke bawah. Lalu kita ganti lagi ke move dan kita shift dan kita tarik ke bawah. Sekarang kita balikin dulu, turunin dia dulu ke bawah, kita lupa aja. Lalu kita move agak ke bawah, lalu kita seleksi dulu untuk bagian kiri-kirinya ini. Saya akan membuat bagian cerobong asapnya agak sedikit keluar. Oke, kita ke extrude setting, lalu kita ganti menggunakan local normal. Ini kita ganti mungkin 1. Setelah cerobong asapnya jadi, sekarang kita akan membuat objek pintu dan juga jendela. Kita viewport dulu. Kita lihat mungkin dari bagian kiri. Lalu kita bisa kita create, klik pada create. Lalu kita pakai rectangle. Kita buat objeknya mungkin pintunya gini. Kita ganti, bentar, ganti dulu ke lokal. Lalu ini untuk bagian pintu, lalu yang ini untuk bagian jendela. Sekarang kita balik lagi ke perspektif yang tadi. Kita lihat pada bagian kiri. Oke, sudah ada di sini. Bisa kita tarik keluar dengan cara kita klik pada objeknya dan kita tarik keluar. Mungkin saya tarik ke sini. Kita tarik aja dulu keluar. Lalu kita klik kanan pada objek-objek yang sudah kita buat, pintu dan jendela. Kita klik di sini, kita klik kanan, convert to editable poly. Lalu untuk bagian yang ini juga kita convert to editable poly. Sekarang kita akan menggunakan attach. Kita klik pada salah satu objek, lalu kita klik attach. Lalu kita klik pada objek ini juga, kita klik attach dan kita klik pada bagian rumah. Jadi semua objek ini sudah menjadi satu. Sekarang kita seleksi lagi, kita seleksi dua poligonnya. Setelah kita attach dan kita seleksi, kita atur dulu untuk bagian pintunya ini di dekat rumah, di bagian sekitar bagian sini. Kita tekan shift dan kita masukin ke dalam. Oke, lalu kita delete. Lalu setelah bagian lubang untuk pintu dan jendela sudah ada, kita bisa buat menggunakan a box. Bisa kita buat seperti ini. Oke, untuk bagian pintu dan untuk bagian jendela. Setelah itu kita tambahkan plane untuk bagian terakhir. Kita klik pada create, lalu ada plane dan bisa kita tarik aja seperti ini. Maka selesai sudah cara untuk membuat rumah sederhana menggunakan Autodesk 3ds Max 2025. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.